Tidak masalah, dengan satu tangan saja, aku tetap bisa membunuhmu. Tatapan Shikong tetap dingin. Ia mengangkat tangan, lalu menggoreskan jari di kehampaan. Seketika, sebuah jejak cahaya berbentuk bulan sabit muncul. Dengan tangan kanannya, ia hanya menarik ringan, lalu memanggil sebuah anak panah yang terbentuk dari energi berwarna perak. Mata kiri Zhang Yi mengaktifkan kekuatan waktu dengan kecepatan tinggi. Ia dapat merasakan kekuatan waktu yang terkandung di dalam anak panah itu. Jarum detik waktu. Zhang Yi langsung mengaktifkan kemampuan ramalannya untuk memprediksi serangan lawan. Namun, masa depan sepenuhnya telah menjadi kacau. Samar-samar ia hanya bisa melihat bahwa itu adalah anak panah yang sama sekali tidak boleh mengenainya. Akan tetapi, karena hubungan sebab akibat ruang dan waktu dari kedua belah pihak saling mengganggu, Zhang Yi tidak dapat melihat kemampuan sebenarnya dari serangan tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, begitu lawannya mulai membidikkan busur, Zhang Yi langsung memilih untuk memperlebar jarak. Panah pembalik langit, pergilah! Anak panah Shikong melesat, membelah langit laksana sinar bulan berwarna perak yang menyinari bumi dari cakrawala. Zhang Yi menghindar tepat pada waktunya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat anak panah itu memasuki wilayah tanpa wujud miliknya. Dimanapun ia melintas, seluruh pedang panjang yang terbentuk dari kekuatan esper Zhang Yi hancur berkeping-keping bagai cahaya rembulan. Pada akhirnya, pedang-pedang esper itu berubah menjadi kehampaan dengan cara yang sangat aneh, lalu lenyap di udara. Kemampuan yang dapat mengembalikan segala sesuatu ke keadaan asalnya. Sekilas saja Zhang Yi sudah mengenali sifat kemampuan itu. Segala sesuatu di alam semesta memiliki atribut dasarnya masing-masing, sebagaimana kemampuan ruang paling unggul dalam penyegelan dan perpindahan. Sementara waktu memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu ramalan, pembalikan, dan penghentian waktu. Dengan kata lain, jika saat ini dirinya terkena panah pembalik langit milik Shikong, akibat yang paling langsung adalah tubuhnya kemungkinan akan dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Artinya, tingkat kekuatannya akan menurun. Jika itu terjadi, ia tidak akan lagi mampu bertarung seimbang melawan Shikong. Senjata di tangan mereka berdua sama-sama mampu memberikan luka yang mematikan. Karena itu, setiap bentrokan saat ini menjadi sangat berbahaya. Sejak awal Zhang Yi tidak menyangka bahwa kemampuan lawannya ternyata jauh lebih kuat daripada He Niao. Bahkan tanpa pernah melahap seorang pun esper, hanya dengan mengamati dalam waktu singkat, lawannya sudah mampu memahami karakteristik kemampuan miliknya. Benar-benar luar biasa, namun Zhang Yi juga tidak melupakan sifat khas seorang Huang Kui. Semakin lama ia berlarut-larut melawan lawan itu, begitu lawannya sepenuhnya beradaptasi dengan kemampuannya, dirinya justru akan berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kekuatan semacam ini juga bisa kau telan? Boom! Zhang Yi meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal. Tungku inti baju tempur pemusnah dewa menyala dengan ganas, memberikan dorongan kekuatan kepadanya. Di belakang tubuhnya, gerbang dunia bawah terbuka dengan ledakan dahsyat, bagaikan lubang hitam raksasa. Antimateri yang gelap gulita, seolah mampu melahap segala sesuatu, mengalir keluar dengan pekat dan ganjil. Membelit seluruh tubuh Zhang Yi, sekaligus melilit pedang hitam raksasa di tangannya. Pemakaman pemusnahan dunia bawah. Ia mengayunkan pedangnya dengan keras. Gelombang antimateri yang bergulung-gulung, laksana naga raksasa yang mengaum, menerjang ke atas, menyapu seluruh ruang, lalu menelan Shikong. Menghadapi kekuatan yang begitu istimewa itu, Shikong hanya sedikit mengernyitkan alis. Yang paling tidak ia takuti adalah serangan energi berelemen. Tubuhnya dapat dengan cepat menyerap dan beradaptasi dengan energi semacam itu, sehingga mustahil menghasilkan kerusakan yang benar-benar menghancurkannya. Sebodoh apa dirimu sampai menyerangku dengan cara seperti ini? Atau sebenarnya kau hanya sedang mengulur waktu? Ia membuka kedua telapak tangannya, dan sebuah pusaran raksasa muncul di tengah kedua telapak itu. Ia sama sekali tidak menghindar ataupun bertahan, malah langsung menyerap gelombang antimateri yang mengerikan itu ke dalam tubuhnya. Saat melihat tindakan tersebut,
Sudut bibir Zhang Yi sedikit terangkat, membentuk senyum yang nyaris tak terlihat. Sejak bertemu Shikong, seluruh pertarungan yang dialaminya hanyalah melawan para Huang Kui. Dan untuk menghadapi Huang Kui, ia selalu menggunakan cara yang paling sederhana, sekaligus paling brutal, yakni memaksa mereka disegel di balik gerbang dunia bawah miliknya, tanpa pernah benar-benar menghunus pedang untuk bertarung sia-sia. Karena itu, Shikong sama sekali tidak mengetahui bahwa selain menguasai waktu dan ruang, Zhang Yi juga memiliki kemampuan ketiga. Shikong sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Shikong memaksa menyerap gelombang antimateri yang mengerikan itu ke dalam tubuhnya, berniat mengubah kekuatan tersebut menjadi miliknya sendiri. Namun, tepat pada saat kekuatan itu memasuki tubuhnya, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Sementara dari mulutnya terdengar jeritan yang amat menyayat. Tidak, benda sialan apa ini sebenarnya? Dengan keras ia memutus proses penyerapan antimateri. Menggunakan kemampuan ruang pengukuran tanpa diri, ia membangun sebuah dinding penghalang yang luar biasa tebal di hadapannya. Memaksa memotong arus antimateri yang bagaikan tsunami. Barulah pada saat itu, Zhang Yi menyeringai, memperlihatkan senyum penuh ejekan. Tenggelamlah di lautan Dirac. Setelah menyaksikan kemampuan Zhuge yang mampu menekan Huang Kui, ia sudah memahami satu hal. Kekuatan antimaterinya adalah senjata terbaik untuk menghadapi Huang Kui. Karena antimateri adalah keberadaan yang memiliki sifat sepenuhnya berlawanan dengan dunia materi, tetapi memiliki massa yang benar-benar setara. Shikong memaksa menyerapnya ke dalam tubuh demi merebut kekuatan tersebut. Namun tak disangka, kekuatan antimateri bukan saja tidak dapat diserap olehnya, tetapi malah bertabrakan dengan kekuatan dalam tubuhnya sendiri dan memicu reaksi anihilasi. Sambil menjerit kesakitan, ia terpental jauh ke belakang. Dari dalam tubuhnya terpancar sejumlah besar sinar foton berenergi tinggi. Melalui visor taktisnya, Zhang Yi menyaksikan pemandangan yang luar biasa megah dan cemerlang. Benda ini, kalau disentuh esper biasa, satu-satunya cara adalah menggunakan energi esper untuk mengimbanginya secara paksa, dan kau malah berani menyerapnya langsung ke dalam tubuhmu. Keberanianmu memang patut dipuji. Shikong tiba-tiba muncul kembali dari kejauhan. Tubuhnya mengepulkan asap hitam dalam jumlah besar, sementara di dadanya muncul satu demi satu lubang mengerikan. Ia terengah-engah sambil menatap Zhang Yi dengan tajam. Kekuatan macam apa yang kau gunakan ini? Mungkinkah ini adalah... Zhang Yi memotong ucapannya. Kurasa memang seperti yang kau bayangkan. Ya, itu memang benda yang sedang kau pikirkan. Pedang penghakiman abadi di tangannya dibungkus oleh antimateri, membentuk sebilah pedang hitam yang mengerikan. Baik pedang itu sendiri maupun antimaterinya merupakan cara terbaik untuk menghadapi Huang Kui. Karena aku berani menyerangmu, itu berarti aku sudah membuat persiapan yang sempurna. Kau tidak benar-benar mengira aku akan bertarung tanpa persiapan, bukan? 3 hari ini sudah cukup baginya untuk memikirkan banyak hal. Terutama setelah mempelajari cara bertarung Li Changgong dan Zhuge, ia memperoleh pencerahan. Kemampuan melahap yang selama ini menjadi kebanggaan para Huang Kui justru karena terlalu kuat, malah memupuk rasa percaya diri yang buta. Dan pada akhirnya menjadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Belasan tahun yang lalu, dalam pertempuran paling tragis yang pernah dialaminya, Zhang Yi juga menggunakan cara yang sama untuk membunuh seorang lawan yang baru saja memasuki ranah Ipsilon. Shikong memandang Zhang Yi dengan dingin. Amarah menyala di matanya saat ia berkata, "Kekuatan yang ada dalam dirimu ternyata sama persis dengan milik bangsa Druk." Mendengar kalimat itu, pupil mata Zhang Yi langsung menyusut tajam. Bangsa Druk? Maksudmu, selama ini hanya bangsa Druk yang pernah memiliki kekuatan seperti ini? Kekuatan yang berasal dari dunia bawah telah ada sejak awal kemampuan Zhang Yi terbangun. Pada saat itu, meskipun Zhang Yi tidak mengetahui apa sebenarnya kekuatan tersebut, ia hanya tahu bahwa kekuatan itu berada di balik gerbang ruangnya dan dapat digerakkan sesuai kehendaknya. Barulah kemudian, ketika tingkat kekuatan espernya semakin tinggi dan dunia yang ia sentuh semakin berada di tingkatan yang lebih tinggi, ia memahami bahwa itu adalah kekuatan antimateri yang berasal dari sisi gelap alam semesta.
Hingga hari ini, ia belum pernah bertemu dengan banyak orang yang memiliki kekuatan dengan sifat yang sama seperti dirinya. Namun, ketika dahulu ia bersentuhan dengan dosa amarah Samael, ia samar-samar merasakan bahwa kekuatan pria itu sangat mirip dengan miliknya. Mungkin karena alasan itulah, saat berada di bulan dahulu, ia berhasil memperoleh perhatian Samael dan dianugerahi kekuatan yang sangat istimewa. Layaknya sebuah benih kekuatan yang berakar dan bertunas di dalam tubuh Zhang Yi. Sampai hari ini, Zhang Yi masih belum mengetahui apa kegunaan benda yang ditinggalkan Samael di dalam tubuhnya. Namun, untuk saat ini, belum pernah muncul efek samping yang negatif. Ketika ia pergi ke kelompok naga, ia juga pernah menceritakan masalah ini kepada leluhur Fuxi. Jawaban Fuxi kepadanya adalah agar ia tidak perlu panik. Pada hari kejatuhan, jika ia tidak mampu tumbuh hingga memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan bangsa Druk, maka apakah benih yang ditanam Samael itu ada atau tidak, sama sekali tidak akan berarti. Sebaliknya, apabila kekuatan itu digunakan dengan baik, mungkin kekuatan tersebut justru akan membantunya mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Sejak saat itu, Zhang Yi tidak lagi memikirkannya. Sebaliknya, ia justru merasa kendalinya atas dunia bawah menjadi semakin bebas sesuai keinginannya. Kini, ucapan Shikong membuat hatinya terguncang hebat. Jika berbicara tentang ras yang paling memahami bangsa Druk di seluruh alam semesta, maka tidak diragukan lagi adalah bangsa langit berbintang. Kekuatanmu dan kekuatanku sama-sama mirip dengan milik bangsa Druk. Apa artinya itu? Shikong menatap Zhang Yi tanpa berkedip. Gelombang emosi yang dahsyat tampak jelas di matanya. Kekuatan ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh bangsa Druk biasa. Karena ini adalah otoritas milik salah satu dari 7 Raja Druk, Samael. Aku mengerti sekarang. Aku akhirnya paham mengapa Sang Pencipta menciptakan kalian, generasi ke-6, ras yang lemah, tamak, dan bermoral rendah ini. Nada bicaranya dipenuhi penghinaan terhadap manusia generasi ke-6. Itu adalah kebencian terhadap bangsa Druk yang telah mengakar hingga ke tulang. Karena menurut pengakuan banyak ras, manusia generasi ke-6 diciptakan dengan menggabungkan gen bangsa Druk, tetapi menghilangkan tubuh mereka yang luar biasa kuat serta daya hidup mereka yang nyaris abadi, dan hanya menyisakan hasrat serta keserakahan yang tidak pernah berakhir. Di benak Zhang Yi, tiba-tiba terlintas 10 gambar pada prasasti batu yang pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah dugaan yang berani muncul di dalam pikirannya. Mungkinkah leluhurku memang memiliki faktor genetik yang mirip dengan dosa amarah Samael, sehingga memberiku kemungkinan 1:1 jutaan untuk membangkitkan kekuatan yang mengendalikan dunia bawah? Atau mungkinkah kebangkitan kekuatan ini ada hubungannya dengan kelahiranku kembali? Namun, Zhang Yi sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan semua hal yang berantakan itu. Saat ini, hanya ada satu hal yang harus ia lakukan. Membunuh Shikong yang berada di hadapannya. Matilah kau. Bagaikan sedang mengaduk samudra raksasa yang keruh, ia mengayunkan pedang penghakiman abadi di tangannya ke depan dengan keras. Boom! Suara gemuruh laksana tsunami menggelegar. Dari lubang hitam raksasa di belakang Zhang Yi, menyembur keluar arus deras dunia bawah yang mengerikan. Arus itu kental, gelap, bahkan cahaya pun akan ditelan ketika mendekatinya. Dalam sekejap mata, di sisi tubuh Zhang Yi terbentuk 9 naga raksasa sepanjang puluhan ribu meter. Siapapun yang melihatnya, sekilas saja akan merasa jiwanya seolah terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Dunia bawah, 9 naga pemusnah makam. Ujung pedang Zhang Yi menunjuk ke depan. 9 naga antimateri raksasa itu mengaum dan menerjang Shikong untuk mencabik-cabiknya. Pergerakan ke-9 naga itu sangat teratur. Mereka menutup seluruh ruang di dalam domain pedang tak terbatas, sehingga sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Shikong untuk melarikan diri ataupun menghindar. Saat ini, Shikong tampaknya telah menyadari hal tersebut. Namun, selain melakukan serangan balasan, ia jelas tidak memiliki pilihan lain. Dengan satu tangan, ia menggenggam seberkas cahaya di ruang hampa. Itulah cahaya yang terbentuk dari otoritas penguasa ruang waktunya. Cahaya itu dapat berubah menjadi senjata apapun atau menjadi pertahanan paling mutlak. Pengukuran tanpa diri. Ia mengayunkan bilah cahaya di tangannya. Berpusat pada dirinya sendiri,
ruang hampa mengeluarkan dengungan yang berat. Lapisan demi lapisan dinding, ruang bermunculan, bertumpuk seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Satu lapisan demi satu lapisan, padat tak terhitung jumlahnya, membentuk 3.000 dinding, ruang yang tak tergoyahkan. 9 naga raksasa dunia bawah menghantam dinding ruang itu dengan ganas. Dua kekuatan yang berbeda saling mengikis satu sama lain. Tak lama kemudian, 9 naga dunia bawah itu berubah menjadi cairan hitam yang kental dan membungkus rapat seluruh dinding ruang tersebut. Zhang Yi dapat merasakan dengan jelas bahwa dinding ruang itu terus-menerus terkikis. Sebagai sesama pengguna kemampuan ruang tingkat puncak, Zhang Yi sangat memahami hakikat dinding ruang semacam itu. Pada dasarnya, itu hanyalah melipat kanvas alam semesta nyata hingga membentuk sebuah lipatan, menciptakan dunia kecil di dalam dunia yang lebih besar. Namun, selama kekuatan benturannya cukup besar, lipatan itu dapat diratakan sepenuhnya, seperti setrika yang menghaluskan kerutan pada pakaian. Saat ini, keduanya sedang memperebutkan kendali atas ruang tersebut dengan sengit. Dalam waktu singkat, apabila Shikong tidak mampu menghancurkan domain pedang tak terbatas milik Zhang Yi, maka ia akan benar-benar berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan di medan pertempuran. Dan sekarang, jika Shikong ingin membalikkan keadaan dalam pertarungan ini, hanya ada satu pilihan baginya. Ia harus menggunakan kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi untuk membunuh tubuh asli Zhang Yi. Tepat ketika Zhang Yi memikirkan hal itu, tiba-tiba bola hitam raksasa yang terbentuk dari kumpulan tubuh dunia bawah itu dipenuhi retakan. Sinar putih yang menyilaukan memancar keluar dari celah-celah tersebut. Pada akhirnya, cahaya itu meledak dan menghancurkan seluruh bola hitam itu. Shikong berhasil membebaskan diri. Namun, konsumsi energi sebesar itu merupakan beban yang sangat besar bagi Shikong. Sebaliknya, Zhang Yi masih sanggup menerimanya. Karena ketika antimateri bertabrakan dengan materi biasa di dunia ini, selama masa keduanya sama, energi yang dihasilkan pun setara, dan saat keduanya bertemu, akan dilepaskan energi yang sangat mengerikan. Artinya, setiap kali Zhang Yi menggunakan satu satuan antimateri untuk menyerang, lawannya setidaknya harus menghabiskan lebih dari 2 satuan energi untuk menetralkannya agar tidak terluka. Jika keadaan ini terus berlangsung, timbangan kemenangan pada akhirnya akan sepenuhnya berpihak kepada Zhang Yi. Setelah berhasil membebaskan diri, Shikong tampaknya telah menyadari bahwa perang berkepanjangan sama sekali tidak menguntungkan baginya. Karena itu, ia tidak lagi ragu. Ia langsung memilih melancarkan serangan balasan. Jari-jari putih yang halus menggores anggun sebuah lingkaran cahaya di kehampaan, membentuk sebuah busur raksasa. Detik berikutnya, sebuah anak panah putih memanjang keluar dari telapak tangannya. Ia mengarahkan busur itu ke Zhang Yi, memasang anak panah, lalu berkata perlahan, "Kau bisa menghentikan waktu untuk membunuhku. Kalau begitu, selanjutnya aku juga akan melancarkan sebuah serangan yang sama sekali tidak akan bisa kau pertahankan sebagai balasan." Sorot mata Zhang Yi langsung mengeras. Lawan dengan terang-terangan mengumumkan serangannya, yang jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak takut jika Zhang Yi mengetahuinya lebih dulu. Namun saat ini, Zhang Yi berada dalam kondisi pertahanan mutlak. Di permukaan tubuhnya terdapat jubah Taishu. Di bagian dalam ada baju tempur pemusnah dewa. Ditambah lapisan pertahanan dari serat-serat hasil perpanjangan pemurnian ilahi yang menyelimuti tubuhnya, serta pakaian tempur yang dikenakannya langsung di badan. Hasil perpaduan teknologi peradaban penjara pasir yang diwujudkan oleh Lukeran dan teknologi yang ditinggalkan para insinyur ras Yihen. 4 lapis pertahanan mutlak. Kecuali lawannya berada di tingkat ratu, mustahil semua itu dapat ditembus hanya dengan satu serangan. Dengan kata lain, kemampuan lawannya jelas bukan kekuatan unsur biasa dari dunia berdimensi 3, melainkan serangan dari dimensi yang lebih tinggi. Kalau begitu, satu-satunya pilihan hanyalah menghadapinya secara langsung. Jarum detik waktu milik Zhang Yi kembali diaktifkan untuk memprediksi jenis serangan yang akan dilancarkan lawannya. Namun, yang dilihatnya adalah
Setelah lawan melepaskan sebuah anak panah ke arahnya, segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi ribuan bayangan sisa, menandakan tak terhitung kemungkinan masa depan. Hukum waktu mengalami gangguan, melahirkan begitu banyak kemungkinan masa depan hingga prediksi Zhang Yi benar-benar kacau. Zhang Yi hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya, kembali mengumpulkan kekuatan sungai dunia kegelapan di belakangnya, bersiap melancarkan serangan. Namun Shikong hanya menatapnya tanpa bergerak sedikit pun. Kecepatan saat ia memasang busur dan anak panah tidaklah cepat. Lagi pula, kecuali kecepatan anak panah itu mampu mencapai kecepatan cahaya, mustahil bisa mengenai Zhang Yi, karena ia mampu melihat masa depan. Tepat ketika Shikong benar-benar melepaskan tali busurnya, anak panah itu justru tiba-tiba menghilang dari pandangan. Anak panahku ini akan membuat seluruh makhluk hidup berjalan berlawanan. Nada suaranya yang dingin terdengar seperti sebuah vonis. Walaupun hanya memiliki satu lengan, sikapnya tetap begitu angkuh dan dingin. Zhang Yi tidak tahu apa yang telah dilakukan lawannya. Namun dalam sekejap, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah ada kekuatan asal yang disedot keluar dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa lemah langsung menyergapnya. Sistem tempur cerdas yang selalu menemaninya segera memberikan peringatan. Peringatan, tingkat energi tubuh Anda sedang menurun dengan sangat cepat. Pada helm taktisnya, indeks kekuatan supernya terlihat jelas turun dari 65.000 poin yang baru saja dicapai beberapa saat sebelumnya. Langsung berkurang sebanyak 5.000 poin hingga jatuh ke tingkat 60.000 poin. Dalam sekejap, daya tempurnya anjlok drastis. Hati Zhang Yi dipenuhi keterkejutan. Ia sama sekali tidak melihat apapun dan juga tidak merasakan apapun. Lalu mengapa kekuatan tempurnya tiba-tiba merosot sebanyak itu? Mungkinkah lawannya juga mampu memanipulasi waktu? Berbagai dugaan mengerikan muncul di benaknya, tetapi segera ia bantah sendiri. Berdasarkan pengetahuannya, ada dua cara untuk menghentikan waktu. Pertama, mempercepat diri sendiri tanpa batas hingga mencapai kecepatan cahaya. Bukan membuat waktu alam semesta melambat, melainkan membuat diri sendiri mencapai keadaan relatif diam terhadap alam semesta. Cara ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan waktu, tetapi juga kekuatan ruang. Jika manusia biasa bergerak dengan kecepatan cahaya, tubuhnya pasti sudah lama terkoyak menjadi partikel-partikel terkecil akibat kekuatan yang mengerikan. Cara kedua adalah menurunkan suhu hingga mencapai nol mutlak, membekukan pergerakan seluruh molekul dalam suatu wilayah. Kemampuan Morana milik Fremons bekerja berdasarkan prinsip tersebut. Hanya saja, ia sekadar mendekati nol mutlak dan tidak benar-benar mampu membuat ruang waktu di suatu wilayah berhenti sepenuhnya. Namun, apapun dari kedua metode itu, tidak mungkin bisa lolos dari prediksi jarum detik waktu miliknya. Karena secara ketat, itu tetap merupakan serangan pada tingkat fisika. Jadi, lawannya bukan menghentikan waktu. Sebaliknya, dengan cara yang tak terbayangkan, ia menghubungkan aura hidupnya dengan aura hidup Zhang Yi, lalu mengembalikan kondisi tubuh Zhang Yi ke keadaan sebelumnya. Shikong tetap tanpa ekspresi, kembali memasang busur di udara, sementara anak panah kedua siap dilepaskan kapan saja. Aku sudah mengatakan kepadamu, di antara boneka liar tipe 2, akulah yang paling kuat. Kemampuanmu memang sangat menarik, namun pada tingkat kesatria hitam, aku belum pernah bertemu lawan. Anak panah kedua pun melesat begitu saja dari udara kosong. Kali ini, indeks kekuatan Super Zhang Yi langsung berkurang 10.000 poin. Kemampuan ini benar-benar mengerikan. Namun Zhang Yi sama sekali tidak tahu bagaimana harus bertahan, karena bahkan ia tidak mampu melakukan pertahanan, apalagi melihat bagaimana lawannya melancarkan serangan itu. Setelah melepaskan dua anak panah berturut-turut, wajah Shikong tampak jelas menunjukkan sedikit kelelahan. Kemampuan seperti ini rupanya juga sangat membebani dirinya. Zhang Yi bahkan melihat kulit lawannya mulai tampak menua, sementara rambutnya bertambah beberapa helai berwarna abu-abu keperakan. Dalam sekejap, sebuah pemahaman tiba-tiba muncul di benaknya. Shikong menggenggam pedangnya dan berkata kepadanya dari balik kehampaan, "Dengan kondisimu sekarang, apakah kau masih punya cara
untuk melakukan serangan balasan. Pedang di tangannya menebas ke depan dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Sekarang akan kuberitahukan satu kebenaran. Perbedaan antara peradaban tingkat Dewa Agung dan peradaban tingkat rendah bukan sekadar selisih kecil dalam indeks energi, melainkan juga penindasan melalui aturan. Dan tepat pada saat itu, Zhang Yi tiba-tiba menutup kedua matanya. Segala sesuatu di hadapannya kembali memasuki keadaan diam. Seluruh ruang benar-benar membeku, termasuk tubuh Zhang Yi sendiri, yang berdiri membisu di tempat bagaikan sebuah patung. Tubuh rohnya perlahan keluar dari tubuh fisiknya. Kemampuan jarum jam pendulum waktu. Apa yang selalu dikenang, pasti akan mendapat jawaban. Yang mampu menembus ruang dan waktu untuk kembali ke masa lalu hanyalah kenangan manusia. Zhang Yi menoleh ke belakang, memandang Shikong yang membeku di udara, lalu melirik tubuh aslinya sendiri yang juga membeku. Kemudian, hanya dengan sedikit gerakan pikirannya, waktu seluruh alam semesta justru mulai mengalir mundur di depan kedua matanya. Roh manusia, yaitu pecahan eter, berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Karena itulah, ketika memandang ruang 3 dimensi di hadapan mereka, rasanya seperti manusia menonton sebuah serial televisi. Mereka dapat sesuka hati menggeser bilah waktu, memundurkan maupun mempercepat tayangannya. Hanya saja, jumlah ether yang dimiliki Zhang Yi masih terlalu sedikit. Di dalam lautan ether yang begitu luas tak berbatas, dirinya hanyalah sebuah gumpalan cahaya kecil. Masa lalu yang bisa ia lihat kembali hanya selama 5 menit singkat. Namun itu sudah lebih dari cukup. Hanya dengan satu pikiran, gambaran seluruh alam semesta kembali mengalir mundur di depan kedua matanya. Dan selama proses arus balik ruang waktu itu, ia melihat 2 anak panah bercahaya, satu di depan dan satu di belakang, melesat menuju tubuhnya. Saat itulah Zhang Yi akhirnya memahami bagaimana anak-anak panah itu dapat mengenai tubuhnya. Karena anak-anak panah itu sama sekali bukan eksistensi dari dimensi ketiga, maka dengan tubuh berdaging dan berdarah, mustahil seseorang dapat merasakan keberadaan mereka. Saat ini, Zhang Yi berada dalam wujud eter. Ia tidak dapat mengubah apapun di alam semesta ini. Hanya bisa menjadi seorang pengamat yang menyaksikan semuanya. Bahkan, ia tidak mampu memutus sehelai rambut seseorang ataupun menggerakkan sebutir debu. Namun, ia mampu memutus segala sesuatu yang terjalin oleh ruang dan waktu sebagai benang, serta sebab akibat sebagai batas. Misalnya, 2 anak panah yang melesat menuju dirinya di masa lalu. Zhang Yi hanya mengembuskan 1 napas. 2 anak panah yang melesat ke arah tubuhnya itu pun lenyap perlahan di udara, bagaikan bunga dandelion yang tercerai berai. Setelah melakukan semua itu, Zhang Yi kembali ke tubuh aslinya. Alur waktu pun kembali ke keadaan normal. Zhang Yi hanya merasakan kepalanya sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Menggunakan kemampuan. Tak pernah terlupakan juga merupakan beban yang sangat besar baginya. Dan saat ini ia masih belum mampu mengendalikannya dengan bebas. Mungkin suatu hari nanti, ketika ia mencapai tingkat raja, atau bahkan tingkat omega yang lebih tinggi, ia akan dapat menjelajahi seluruh sejarah masa lalu dan masa depan alam semesta dengan bebas. Namun pada saat ini, Shikong sudah mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arahnya. Dengan indeks kekuatan Esper sebesar 68.000 poin, membunuh Zhang Yi yang hanya memiliki indeks kekuatan Esper 50.000 poin, semudah mengambil sesuatu dari dalam kantong. Pedang yang dipadatkan dari kekuatan ruang, dan waktu itu menebas ruang tempat Zhang Yi berada dari jarak beberapa ribu meter. Kekosongan melengkung, ruang bergetar, seolah-olah lubang hitam lahir satu demi satu dari kehampaan, tanpa ampun melahap segala sesuatu yang dilewati cahaya pedang itu. Namun, pemandangan yang ia bayangkan, yaitu Zhang Yi terbunuh dengan mudah, sama sekali tidak terjadi. Saat cahaya pedangnya melintas melewati tubuh Zhang Yi, cahaya itu ditelan dengan mudah oleh riak yang nyaris tak terlihat. Dan hampir pada saat yang bersamaan, ia mendapati tubuhnya, yang semula berada beberapa ribu meter jauhnya, tiba-tiba muncul tepat di hadapan Zhang Yi. Apa? Shikong sebenarnya telah memastikan bahwa kemampuan seluruh makhluk berbalik arah miliknya telah mengenai Zhang Yi sebanyak 2 kali.
Karena itu, menurutnya kekuatan Zhang Yi seharusnya sudah ditekan sepenuhnya. Justru karena kelengahan sesaat itulah kendalinya atas ruang menjadi longgar. Dan itu memberi kesempatan bagi Zhang Yi untuk mengaktifkan domain tanpa wujud, menariknya tepat ke hadapan dirinya. Kemudian, pedang penghakiman abadi ditebaskan dengan ganas ke arah tubuhnya. Segalanya terjadi terlalu mendadak, Lu. Saat menghadapi sesuatu yang berada di luar pengetahuannya, bahkan sosok sekuat Shikong pun tidak mampu bereaksi pada saat pertama. Secara naluriah, ia mengaktifkan kemampuan seluruh makhluk berbalik arah miliknya. Seberkas cahaya memancar dari ujung jarinya dan melesat ke arah pedang di tangan Zhang Yi, berusaha mengembalikannya ke bentuk material paling primitif. Saat cahaya putih itu menyentuh bilah pedang hitam, lapisan yang menyelimutinya runtuh, seperti tak terhitung banyaknya sulur tanaman yang tercerai-berai. Serat Dewa Tempa yang membungkus bagian luar pedang kehilangan warna hitamnya dan berubah kembali menjadi wujud asli ksatria hijau, Bors. Namun, pedang panjang berwarna perak yang kemudian muncul sama sekali tidak menghiraukan kekuatan waktu miliknya dan terus menebas lurus ke arahnya. Plak, tubuh yang telah ditempa ribuan kali, serta zirah kebanggaannya langsung terbelah oleh tebasan pedang Zhang Yi. Pedang panjang itu melintasi lehernya, lalu menebas miring hingga ke sisi pinggang tubuhnya. Bahkan setengah bagian atas tubuhnya, beserta seluruh bagian bawah tubuhnya, langsung terpisah dari badannya. Perasaan yang begitu dikenalnya kembali muncul. Tubuh Shikong yang nyaris abadi itu mendadak menyadari bahwa sebagian besar tubuhnya telah sepenuhnya kehilangan kendali. Ia tahu bahwa dirinya telah kalah. Hanya saja, matanya dipenuhi kebingungan. Ia bisa menerima kekalahan, tetapi tidak bisa menerima kekalahan yang sama sekali tanpa alasan. Jelas-jelas kemampuannya sudah bekerja pada Zhang Yi, tetapi keadaan yang diperlihatkan, lawannya sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang telah dilemahkan. Bagaimana sebenarnya kau melakukannya? Saat ini, yang tersisa darinya hanyalah sebuah kepala yang masih tersambung dengan sebagian rongga dada. Daging dan darah itu berwarna merah tua yang aneh. Seolah-olah tak terhitung banyaknya cacing sedang menggeliat dan berusaha menyatu kembali. Namun mereka sudah tidak dapat lagi terhubung dengan tubuh sebelumnya. Zhang Yi menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kalau memang harus menjelaskan, hanya ada satu alasan, yaitu karena kemampuan waktuku berada di atas kemampuanmu. Kau bisa melintasi masa lalu dan masa depan, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan memutus semua hal yang pernah kau lakukan terhadapku." Mendengar penjelasan Zhang Yi itu, pupil mata Shikong perlahan membesar. Akhirnya ia mengerti mengapa dirinya kalah dari Zhang Yi, namun tatapannya segera menjadi tenang dan senyum cerah muncul di sudut bibirnya. "Benar saja, kaulah yang terbaik. Petunjuk takdir mempertemukan kita, lalu pada akhirnya mengatur agar kaulah yang benar-benar mengakhiri hidupku. Bagiku, mungkin inilah pengaturan terbaik." Zhang Yi tidak berminat membuang waktu berbicara dengannya, karena semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan muncul masalah. Ia melangkah maju, lalu menebaskan pedangnya dari kejauhan, membelah tubuh Shikong menjadi dua dari tengah, memperlihatkan inti daging dan darah milik Druk. Saat hukum sebab akibat tersegel, seluruh daging dan darah yang terhubung dengannya juga tercerai-berai, seperti potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan ke segala arah, seolah-olah hujan yang turun adalah hujan daging dan darah. Pada saat-saat terakhir, Shikong memilih menghadapi kematian dengan tenang. Walaupun ia masih bisa terus berjuang, itu sudah tidak lagi memiliki arti. Mungkin baginya, sejak kehilangan hak untuk hidup sebagai manusia, memilih mengorbankan dirinya demi eksperimen, dan berubah menjadi boneka liar tipe 2. Seluruh makna hidupnya telah sepenuhnya didedikasikan bagi cita-cita besar bangsa langit berbintang. Kini bangsanya telah musnah. Apa arti hidup baginya lagi? Dapat mati di tangan seorang ahli sekuat ini, hidupnya di dunia materi ini pun tidaklah sia-sia. Yang tidak disangka Zhang Yi adalah, setelah Shikong meninggal, suara pria itu justru terdengar kembali di telinganya.
Ia melihat segumpal cahaya putih murni, cahaya yang dipenuhi energi luar biasa, melayang di udara. Hal itu membuatnya sedikit tercengang, karena itulah inti eter-eter, milik orang yang telah meninggal, akan dipanggil kembali menuju dunia eter, di dimensi yang lebih tinggi. Hanya keberadaan yang benar-benar sangat kuat, yang dapat bertahan di dunia manusia berkat tekad yang begitu kuat, tanpa segera pergi. Kaos, pada dirimu aku melihat sebuah kemungkinan yang menarik. Kemungkinan yang telah dikejar oleh bangsa langit. Berbintang kami selama waktu yang sangat panjang, tetapi tak pernah berhasil diraih. Mungkin kaulah yang akan menjadi sang pencipta itu. Biarkan kekuatanku juga menjadi milikmu. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, kekuatan asal yang paling murni, yang memiliki sifat sama dengan milik Zhang Yi, langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu menyatu dengan Zhang Yi, tanpa menimbulkan rasa sakit kepala, ataupun benturan seperti sebelumnya. Karena setiap kali ia menyerap asal-usul para lawan yang pernah dibunuhnya, selalu muncul penolakan yang sangat kuat terhadap dirinya. Ia harus menghabiskan banyak waktu untuk beradaptasi dengannya, layaknya tubuh yang sedang menyesuaikan diri dengan organ baru. Namun Shikong meninggal dengan sepenuh hati menerima nasibnya, bahkan secara sukarela memilih menyatu dengan Zhang Yi. Kekuatan mereka berdua sama-sama merupakan kekuatan ruang dan waktu, dan keduanya juga termasuk yang terkuat di antara para ksatria hitam. Karena itu, penyatuan asal-usul kekuatan mereka berlangsung jauh lebih lancar dan alami. Zhang Yi hanya merasa seolah-olah pikirannya memperoleh pencerahan besar. Ada kekuatan yang sangat murni dan sangat jernih mengalir masuk ke dalam kesadarannya. Indeks kekuatan espernya meningkat dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam sekejap mata, dari 65.000 poin menjadi 68.000 poin.